Selamat siang seluruh anak didik kami kelas 10 IS 2. Pada saat ini hari Rabu 22 Juli 2020, kita akan mengadakan rapat kelas 10 IS 2 dengan wali kelas Bapak Bayan Tambunan. Iya, dalam pertemuan ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, perkenalan, di mana wali kelas beserta dengan seluruh siswa-siswi kelas 10 IS 2 akan saling mengenal, baik mengenal dari sudut identitas, nama, alamat, dan banyak lagi. Perkenalan ini bertujuan supaya seluruh warga kelas saling mengenal lebih dalam sehingga tercipta kenyamanan, keakraban, dan kekeluargaan. Kemudian pada acara ini juga kita akan mengadakan pemilihan pengurus kelas. Seperti informasi yang telah saya sampaikan melalui grup kelas kita, maka seluruh warga kelas berhak mengajukan diri untuk dipilih menjadi pengurus, atau berhak juga mengajukan anggota kelas lain untuk dipilih menjadi pengurus kelas 10 IS 2 masa bakti 2020-2021. Topik yang ketiga nanti kita akan mengadakan diskusi. Diskusi ini bertujuan supaya kita bisa mencari solusi terhadap pertanyaan atau situasi yang kita hadapi demi kelancaran pembelajaran selama di SMA Negeri 2 Balige. Kemudian ada warna sari. Ini adalah topik-topik yang tidak tercover atau tidak tercantum pada pembahasan kita pada topik sebelumnya. Pada poin perkenalan nanti, yang pertama siswa memperkenalkan dirinya masing-masing, yang didengarkan oleh seluruh teman-teman atau anggota kelasnya. Kemudian yang kedua, siswa menjelaskan situasi dan kondisi masing-masing yang membawa pengaruh terhadap proses pembelajaran daring. Artinya nanti selama proses pembelajaran daring kira-kira apa tantangan belajarnya, bagaimana keadaan wilayahnya, mendukungkah kepada proses pembelajaran daring. Di sini nanti akan dijelaskan. Kemudian pada poin yang ketiga, siswa menjelaskan harapan-harapannya agar mampu mengikuti pembelajaran daring di SMA Negeri 2 Balige. Ya, artinya situasi, kondisi yang dialami peserta didik. Dia memberikan harapan sebaiknya seperti ini situasinya supaya saya bisa belajar. Nanti bisa kalian jelaskan di sini. Kemudian syarat pemilihan kepengurusan kelas 10 S2. Seperti informasi kita sebelumnya, ada beberapa syarat yang harus kita patuhi dalam mengajukan calon-calon yang akan kita pilih di kepengurusan kelas 10 S2 ini. Yang pertama, siswa mengusulkan 3 calon ketua kelas untuk dipilih. Yang kedua, siswa mengusulkan 3 calon sekretaris untuk dipilih. Kemudian yang ketiga, siswa mengusulkan 3 calon bendahara. Yang keempat, siswa mengusulkan 1 calon koordinator seksi kerohanian, seksi humas, seksi kebersihan, seksi olahraga, peralatan atau dekorasi, dan seksi keamanan. Jadi syarat-syarat ini harus kita penuhi supaya proses pemilihan kepengurusan ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya nanti akan terpilih pengurus-pengurus yang betul-betul mau mengabdi, pengurus yang betul-betul mau bekerja demi kelancaran proses pembelajaran di kelas 10 IS 2 SMA Negeri 2 Balige. Kemudian kita masuk pada proses pemilihan. Selama proses pemilihan, maka seluruh anggota yang mengikuti proses pemilihan harus mengetahui persyaratan berikut. Yang pertama, wali kelas bertugas sebagai pimpinan rapat pada pemilihan kepengurusan kelas. Ya, jadi wali kelas nanti
bertugas mengkoordinir, mengarahkan supaya proses kepemilihan kepengurusan kelas ini dapat berjalan secara damai tentunya ya, atau bisa berjalan dengan baik lah. Kemudian yang kedua, seluruh warga kelas berhak memberikan suaranya masing-masing untuk memilih calon ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Jumlah suara kedua dan ketiga dalam pemilihan ketua kelas secara otomatis menjadi wakil ketua kelas. Ya, kita kan sudah tentukan ada 3 calon nanti yang akan kita pilih sebagai ketua kelas. Maka calon yang memiliki jumlah suara terbanyak kedua dan ketiga otomatis akan kita daulat menjadi wakil ketua kelas. Kemudian koordinator setiap seksi akan dipilih secara aklamasi. Artinya kita akan memilih nanti siapa yang memberikan hatinya, siapa yang mengusulkan dirinya, di sana nanti akan kita pilih. Kemudian yang kedua, setelah selesainya proses pemilihan kepengurusan, maka kita memasuki proses pelantikan pengurus kelas. Yang pertama, wali kelas sebagai pimpinan rapat bertugas melantik seluruh pengurus kelas. Artinya, wali kelas akan melantik supaya mulai hari ini misalnya mulai dilantiknya pengurus yang baru, mereka resmi bertugas untuk melayani di kelas 10 S2. Kemudian yang kedua, sambutan ketua kelas terpilih ya. Nanti ketua kelas yang terpilih akan memberikan kata sambutannya, misalnya sebagai ucapan terima kasih, ucapan saran kepada seluruh anggota supaya bekerja sama, mendukung, bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik di kelas 10 IS2. Kira-kira seperti itu. Kemudian ucapan selamat atas terpilihnya kepengurusan kelas 10 IS2 masa bakti 2020-2021 mewakili salah satu siswa. Jadi nanti ada salah satu dari siswa yang mewakilinya. Kemudian setelah selesai proses pelantikan, maka kita akan mendengarkan arahan dari wali kelas 10 IS2, di mana topik-topiknya yang pertama, ucapan selamat bertugas kepada kepengurusan kelas 10 IS2 yang telah terpilih. Yang kedua, topiknya seluruh warga kelas 10 IS2 harus bersyukur telah diterima di SMA Negeri 2 Baligi. Artinya kamu sudah masuk di sekolah favorit. Tentunya idealnya jika kamu belajar dengan baik, maka melalui sekolah ini, melalui fasilitas yang ada di sekolah ini, kamu akan bisa mencapai cita-citamu. Jadi sekarang tergantung di dalam dirimu. Bagaimana caramu belajar, bagaimana cara mematuhi peraturan, sehingga proses belajarmu bisa berlangsung dengan baik dan kamu bisa mencapai cita-citamu. Kemudian yang selanjutnya, SMA Negeri 2 Baligi adalah sekolah favorit, di mana banyak orang yang berjuang untuk diterima menjadi siswa SMA Negeri 2 Baligi, namun banyak dari antara mereka yang tidak terpilih. Sedangkan kamu sudah masuk dan terpilih masuk di SMA Negeri 2 Baligi. Makanya kamu harus bersyukur, kamu harus berjuang untuk mencapai cita-citamu. Buktikan bahwa SMA Negeri 2 Baligi adalah tempat terbaik bagi dirimu untuk mencapai cita-cita dan kesuksesanmu. Sebenarnya untuk mencapai kesuksesan tidak hanya karena faktor dari luar, tetapi faktor dari dalam ya. Faktor dari dalam sebenarnya berpengaruh sangat besar. Tapi ketika faktor dari dalam itu didukung oleh situasi lingkungan yang mendukung terhadap proses belajarmu, maka engkau akan berhasil nantinya. Kemudian kita masuk kepada poin mengapa harus bersyukur, mengapa harus belajar sungguh-sungguh. Yang pertama, kamu harus bersyukur karena telah diterima di sekolah favorit sehingga memiliki peluang untuk mencapai kesuksesanmu. Sudah jelas tadi ya. Kemudian yang kedua, kamu harus belajar sungguh-sungguh karena cita-cita yang akan dicapai adalah cita-cita yang favorit juga dan banyak pesaingnya ya. Kamu kelas 10 IS2 misalnya peluangmu masuk nanti di ruang lingkup pekerjaan, ilmu sosial, dinas sosial, kehakiman, jaksa, pengacara, itu favorit semua itu ya. Maka kamu juga harus belajar sungguh-sungguh untuk mencapai itu.
Misalnya kamu nanti kerja di stan, di dinas keuangan, kan itu dari jurusan IPS itu. Maka cita-cita yang favorit itu juga haruslah melalui perjuangan yang keras dan sungguh-sungguh untuk mencapainya. Selanjutnya yang ketiga, belajar sungguh-sungguh, karena untuk mencapai cita-cita, kita harus terus meningkatkan kemampuan agar mampu bersaing dengan orang lain. Ya, tentu saja di Indonesia jumlah lowongan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang ingin menduduki lowongan pekerjaan itu, ya. Maka untuk mendapatkan kursi yang favorit itu tadi, maka kamu juga harus belajar bersungguh-sungguh. Kamu harus bersaing dengan orang lain. Bersaing dengan satu kelas, bersaing dengan satu sekolah, bersaing dengan sekolah lain, bersaing dengan kabupaten lain, provinsi lain, ya. Jadi persaingan ini adalah persaingan dengan skala nasional sebenarnya. Maka kamu harus betul-betul memahami bahwa engkau harus kuat dan persaingan itu adalah hal yang wajar. Maka mulai dari sekarang persiapkan dirimu agar kamu memiliki kompetensi untuk mengalahkan saingan demi cita-citamu. Artinya tetap bersaing secara sehat itu ya. Kemudian belajar sungguh-sungguh karena apa yang kamu lakukan hari ini sama dengan melukis masa depanmu di kemudian hari. Betul ya? Apa yang kamu lakukan sekarang itu akan berpengaruh terhadap masa depan kamu di kemudian hari ya. Jika kamu belajar sungguh-sungguh sekarang, belajar dengan giat sekarang, maka ketika kamu nanti mau meraih cita-citamu, kamu sudah memiliki kompetensi itu, kamu sudah siap, dan akhirnya kamu akan terpilih. Kemudian selanjutnya yang kelima, tetaplah kompak kelas 10 S2. Kita bisa meraih sukses dengan bersama ya. Artinya untuk mengubah dunia nggak bisa kita hanya sendiri ya. Kita bisa maju, kita bisa meraih cita-cita kita tanpa menjatuhkan orang lain. Kita bisa bersama-sama meraih kesuksesan bersama ya. Karena semakin banyak teman, banyak sahabat yang sama-sama berjuang ya, bekerja bersama-sama, kita pasti akan bisa itu ya. Karena kita adalah satu keluarga di kelas 10 IS2, maka kita harus tetap bersama ya. Bantu temanmu, dukung temanmu ya. Sebagai wujud kita satu keluarga, maka beri motivasi kepada temanmu yang lain agar mereka semangat untuk mencapai cita-citanya ya. Tentu saja kalian di kelas 10 IS2 tidak memiliki hanya satu cita-cita ya. Setiap orang pasti memiliki cita-cita yang berbeda dengan orang lain ya. Walaupun terkadang ada yang sama ya, tapi tidak melulu semuanya sama cita-citanya. Jadi dalam situasi ini kita harus sama-sama mendukung ya. Kemudian dalam meraih cita-cita apa yang harus kita lakukan? Ternyata dalam meraih cita-cita kita harus mengandalkan Tuhan dalam cita-cita. Mengapa harus demikian? Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, maka Tuhan juga akan memberikan anugerahnya kepada kita. Apa yang dianugerahkan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan. Sama seperti Salomo ya. Ketika Tuhan sudah menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan, maka Salomo akhirnya bangkit dan terus maju, akhirnya menjadi raja yang sangat masyhur dan raja yang sangat besar. Ya, untuk kita, harapan dan iman kita akan dibangun oleh Tuhan, kita akan dididik oleh Tuhan untuk menjadi satu sosok yang bisa bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi lingkungan, dan bahkan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita ya. Sehingga hidup kita ini tidak sia-sia, tapi hidup kita akan menjadi hidup yang bermanfaat, dan terkhusus hidup kita ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, baiklah kita akan lihat yang pertama. Apapun yang kamu miliki, dimanapun kamu berada, kamu dapat melewati apapun di dalam Tuhan yang menjadikan kamu sebagaimana adanya ya. Yakinlah rencana Tuhan pastilah rencana yang terbaik. Rencana yang penuh dengan sukacita, rencana yang penuh dengan kebahagiaan kemudian ya. Maka kamu harus percaya kepada Tuhan ya. Kemudian yang kedua, ketika kamu menyadari bahwa Allah mengasihimu
dan bahwa Dia memiliki rencana untuk hidupmu, kamu dapat berjalan dengan kepala tegak, benar-benar percaya diri dengan siapa yang menciptakan kamu, ya. Ketika Tuhan melindungi kamu, menjaga kamu setiap hari, ya, maka kamu harus percaya diri dong bahwa Tuhan itu berkuasa untuk memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Yang ketiga, selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah, tetapi Anda melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Yakinlah, ya, hidupmu sama seperti Mars SMA Negeri 2 Balige itu, ya. Pastilah ada tantangan katanya, tetapi yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memecahkan setiap masalahmu. Maka jangan stres, jangan langsung frustrasi, jangan jatuh semangatmu. Kau harus tetap kuat, karena Tuhan itu selalu hadir, memberkati, dan memecahkan setiap permasalahanmu. Selanjutnya anak didik kami, mulai sekarang ketika engkau sudah melangkahkan diri menjadi siswa-siswi SMA Negeri 2 Balige, maka sekarang tentukanlah cita-citamu, ya. Tentukan cita-citamu. Jika kamu dari IPS, kamu pasti misalnya kamu bisa bercita-cita menjadi jaksa, hakim, pengacara, atau dari IPS juga kamu bisa menjadi bekerja di dinas keuangan melalui pendidikan STAN misalnya, ya, sebagai ahli IT, ahli yang lain-lain, ya, komputer atau apa, ya, bisa itu, ya, pemrograman ekonomi misalnya, ya, di bidang ekonomi bisa, ya. Maka tentukan sekarang cita-citamu. Untuk mencapai cita-citamu itu kamu harus masuk di mana? Misalnya kamu harus menuju Universitas UI misalnya, Universitas ITB, USU juga bagus, ya. Universitas yang lainnya juga, ya, bisa kamu pilih nanti, ya. Kemudian jangan goyah lagi. Mari doakan kepada Tuhan supaya kamu dikuatkan menggapai setiap cita-citamu, ya. Tetap berjuang, namun harus kita ikuti dengan doa juga, ya. Karena Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kemudian gunakan cara belajar smart, bijak selama pembelajaran di SMA Negeri 2 Balige, ya. Gunakan belajar smart, artinya belajar dengan kontinu, belajar dengan teknik-teknik sukses, ya. Belajar dengan cara-cara yang baik, ya. Jadi kamu nggak hanya belajar tapi nggak terprogram. Maka belajar dengan cara smart itu harus belajar dengan terprogram. Belajar dengan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, tidak bermain-main, ya, itu maksudnya. Kemudian cara belajar sukses, ya, ini ada 5 poin di sini, tapi bukan ini, ya, ya semuanya, bukan ini patokannya, tetapi setidaknya ini menggambarkan cara-cara yang baik dalam belajar sukses. Yang pertama, kamu harus berdoa dan dekat dengan Tuhan, ya. Kita sudah jelaskan tadi, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan sanggup memberikan apapun yang kita minta seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, banyak membaca buku pelajaran, ya. Buku adalah jendela dunia, ya. Belajar banyak membaca buku bukan berarti hanya membaca buku yang lembar-lembaran. Buku elektronik pun ada, ya. Kamu bisa lihat, download dari internet, dari Mbak Google bisa, ya. Kemudian terus belajar secara kontinu, ya. Jadi belajar harus terus menerus, ya. Seperti pepatah yang mengatakan long life education, artinya belajarlah sepanjang hayat, ya. Kamu harus terus belajar. Kemudian yang keempat, banyak bertanya kepada orang yang berpengalaman, ya. Pilih, ya, carilah orang yang ahli di bidangnya, yang berpengalaman, ya, yang lebih dahulu tahu dan kamu yakin bahwa ilmunya itu bermanfaat bagimu, ya. Nanti misalnya siapa ini? Guru, orang tua, kakak kelas, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sering mencari informasi tentang cita-cita yang ingin kamu raih, ya. Misalnya jika kamu ingin meraih cita-cita sebagai jaksa, maka tanyalah informasi dari mana masuk supaya bisa menjadi jaksa. Misalnya harus dari fakultas mana, universitas mana, ya. Mulai sekarang carilah informasi, ya. Karena kita harus tahu, ya, apa yang kita perlukan untuk meraih cita-cita itu. Setidaknya itu yang bisa saya sampaikan sebagai wali kelas pada pertemuan kita kali ini pada rapat
kelas 10 S2 SMA Negeri 2 Balike, Rabu 22 Juli 2020. Ya, jika ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang dipahami, kita bisa saling bertanya, saling berdiskusi, kemudian ya bisa melalui chat, melalui WA, bisa dari email, pesan SMS, telepon, video call, Google Meet, dan lain sebagainya ya. Harapan saya sebagai wali kelas, kalian adalah kelas yang kompak ya. Kalian harus bangga dengan kelas kalian. Maka karena kebanggaan itu, maka kalian harus saling mendukung ya. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini memang kita serba dibatasi ya. Aktivitas kita serba dibatasi semuanya. Tapi sebagai orang yang percaya dan yakin kepada Tuhan, kita tetap yakin bahwa pandemi ini pastilah akan berlalu ya. Tuhan pasti akan merancang segala sesuatu indah pada waktunya ya. Maka kita doakan Tuhan menguatkan kita sehingga kita bisa melewati masa-masa krisis ini ya dengan kuat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadilah kelas 10 IS2 yang kompak, solid ya, yang menghargai jurusannya ya. Karena sesungguhnya jurusanmu ini adalah jurusan yang favorit juga ya. Coba dulu perhatikan ya, dari orang-orang IPS, orang-orang sosial ini. Mereka menduduki kursi-kursi favorit di negara ini. Baik di kehakiman, jurusan sosial politik misalnya, di DPR kita, DPR MPR kita, ya kan? Jurusan sosial misalnya banyak sekarang yang jadi pemimpin, bupati, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya ya. Tinggal kita harus memperlengkapi diri kita. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk mencapai cita-cita itu ya. Harapan saya demikian anak didik kami. Selamat kepada pengurus yang terpilih, selamat juga nanti kepada anggota seksi, koordinator semuanya ya. Silakan ketua kelas terpilih melakukan koordinasi ya terhadap kepengurusannya, susun nanti tim kerjamu dengan baik ya. Namun jangan lupa jika kalian memiliki permasalahan tetap harus koordinasi kepada Bapak sebagai wali kelas ya. Demikian rapat kelas 10 S2 nanti akan kita laksanakan ya. Inilah setidaknya gambaran dari rapat kita ya, atas perhatian seluruh siswa-siswi kami kelas 10 S2 kami ucapkan terima kasih. Horas, semangat.